Yang terhormat kami sambut Bapak Dr. Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Kami juga hendak menyapa seluruh jajaran tamu VIP, Ibu Dr. Anda Ekonomi Nirmala Dewi, Magister Manajemen, Kabid Data dan Statistik Diskominfo Jawa Timur, Bapak Idam Azari, KPST MM Statistika Diskominfo, Bapak Sutarto Sejana Ekonomi Magister Sains Subkoordinator Pembiayaan dan juga Jasa Keuangan Dinas Koperasi dan UMKM, Ibu Feni Kodrajaya, Board of Management SNA, para sponsor, Bapak Ali Gunawan Wijoyo, CEO VAS, Bapak Riki Boy H. Permata, CCO Ultra Voucher, perwakilan KEK Singgasari, Ibu Nia dan suami, para juri East Java Data Hackathon 2022, Bapak Daniel Oscar, COO Kemenkes Indonesia, Ibu Farida dari Narasio Data, Chief Research Officer, Bapak Alan Fatih, PT Bursa Efek Indonesia IDX Incubator, para peserta East Java Hackathon yang saya banggakan dan juga seluruh panitia, selamat datang di East Java Data Hackathon 2022, boleh tepuk tangannya. Saya undang semua peserta untuk berdiri dengan sikap sempurna. Kami akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipimpin dengan Dirijen Ibu Felicia. Kami persilakan Ibu Felicia, apakah sudah di tempat? Baik, digantikan oleh Ibu Ayen, kami silakan untuk naik ke atas panggung. Selesai. Kami silakan seluruh hadirin untuk duduk. Terima kasih untuk seluruh tamu yang telah hadir. Perkenalkan saya Elizabeth Glory akan memimpin acara ini dari awal hingga akhir. Namun sebelum kami melanjutkan acara hari ini, saya mengundang Local President JCI East Java tahun 2022 untuk maju ke atas panggung untuk memberikan sambutan. Cek, tes. Mohon izin melepaskan masker. Yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dardak, Bebus MSc, Wakil Gubernur Jawa Timur kita yang tercinta. Yang saya hormati, Ibu Dr. Anda Ekonomi Nirmala Dewi MM, Kabid Data dan Statistik Diskominfo Jatim, beserta Bapak Idam Azari, KPSTMM, Statistisi Diskominfo. Lalu juga kami sapa Pak Sutarto dari Subkoordinator Pembiayaan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Ibu Feni Kodrajaya,
Board of Management dari Singapore National Academy. Para sponsor, Bapak Ali Gunawan Wijoyo, CEO FAST, sponsor Titanium, Bapak Ricky Boy Permata, CCO Ultra Voucher, sponsor Platinum, perwakilan KEK Singasari, Ibu Nia dan suami, sponsor Silver, para juri East Java Data Hackathon 2022, Bapak Daniel Oscar, CEO Kemenkes Indonesia, Ibu Farida dari Narasio Data, Bapak Alan Fatih, PT Bursa Efek Indonesia, IDX Inkubator. Dan kepada seluruh para peserta East Java Data Hackathon yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur perlu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan penyertaannya. Sehingga kita telah sampailah pada penghujung acara East Java Data Hackathon Piala Gubernur 2022. Terima kasih kepada seluruh pihak, Ibu Gubernur dan Pak Wagub yang sudah memberikan restu, Pak Hudiono Kadiskominfo dan tim yang sudah mengawal tercapainya Piala Gubernur, Bu Isendo sebagai pengayom kami, seluruh sponsor, Senator Ali, PT FAST, Pak Riki dari Ultra Voucher, JC Fanny dan tim dari SNE, JC William, galeri acara, juga Dewan Juri kece kita, Pak Daniel Oscar, CEO Kemenkes. Perlu saya sampaikan, East Java Data Hackathon adalah rangkaian dari acara JCI East Java for Technology yang bertujuan untuk mengedukasi betapa pentingnya teknologi kepada masyarakat Jawa Timur. Tahun lalu kami bekerja sama dengan Intel mewujudkan Intel Prakarsa Muda, Lomba Artificial Intelligence untuk siswa-siswi sekolah menengah atas se-Surabaya. Dan tahun ini ada 110 mahasiswa-mahasiswi. Kalian semua yang saya banggakan dari 9 universitas di Jawa Timur sudah berkesempatan belajar mengolah data. Acara hari ini tidak akan terselenggara tanpa kerja keras para tim panitia yang dipimpin oleh Project Director muda kita, Karisel Lim. Saya undang bangkit berdiri. Dalam kesempatan ini saya ingin memakai untuk memberikan penghargaan kepada saudara kita Karisel Lim untuk maju ke depan. Beserta Vice Project Director Cindy. Saya laporkan Pak Wagub, beliau ini Project Director event sebesar ini baru umur 21 Pak. Masih kuliah semester akhir, namun dengan segala daya upayanya bisa menetaskan event yang luar biasa ini Pak Wagub. Dengan bangga saya present Karisel Lim dan Cindy. Akhir kata, semoga event ini bisa memberikan dampak secara positif dan luar biasa kepada kita semua. Semoga setelah mengikuti acara hackathon ini, hard skill dan soft skill kalian terupgrade semuanya. Dan semoga tahun depan bisa diadakan event lanjutannya. Mohon doa restunya. Tak ada gading yang tak retak. Akhir kata, saya atas nama JCI East Java memohon maaf apabila ada kekurangan dan ketidaknyamanan selama acara ini berlangsung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Local President East Java tahun 2022 Bapak Philips Pangestu. Selanjutnya teman-teman kita akan melihat video yang spesial banget. Ini adalah hasil dari kerja kelas kalian selama 3 hari 2 malam. Bahkan ada yang 3 hari total tidurnya cuma 6 jam Pak Wagub. Demi menyelesaikan East Java Data Hackathon supaya menjadi juara. Dan inilah teman-teman video recap East Java Data Hackathon 2022.
myself from the tragedy, Lazarus tendencies. Yeah. I got that third eye mentality, make my own reality. Selamat pagi, East Java Data Hackathon. Question my sanity, but I always had that strategy. I always had it. Yeah. You can peek behind the curtain through the fog. See for yourself who's a wizard of the odds. Open your eyes, have a drink with the gods. Live life up here among the stars. It's all part of the Bulan ini secara resmi negara kompetisi East Java dengan Ekspedisi Kampus 22 by Direktur East Java resmi dibuka. touch me if you can. On another level, I'm El Capitan. Stand up with me. Stand up with me. I'm El Capitan. Started all over again, ripping off the puppet strings. I feel that blood pumping within, warrior in my skin. Yeah, well, who the hell you been worshiping? Black mirror wedding ring. Yeah, let me lead you in another hymn. This is how it all begins. This is how it begins. You can peek behind the curtain through the fog. See for yourself who's a wizard of the odds. Open your eyes, have a drink with the gods. Live life up here. It's all part of the certified a legend, I'm El Capitan. Stand up with me. Stand up with me. More God than a man. Touch me if you can. On another level, I'm El Capitan. Stand up with me. Stand up with me. I'm El Capitan. I can feel the rhythm in the chaos. This is how I live, it's not a seance. I am on a mission, gonna play on, play on, play on. Got a head full of vision, call it radar. Moving just like MJ hitting layups. Boy, you better listen, this is real talk, real talk, real talk. Woo! Berikan tepuk tangan. Boleh, teman-teman? Cek, cek. Halo? Oke, tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman. Bener-bener keren banget. Ini videonya bener-bener custom. Kalau tim internal pasti tahu bahwa ini PD-nya request bahwa videonya harus sekeren ini nih. Dan ini udah saatnya yang kita tunggu-tunggu untuk langsung tahu siapa juaranya. Untuk juara hari ini kita bagi menjadi 2 kategori, Bapak Ibu dan juga peserta sekalian. Ada kategori favorit dan juga kategori utama. Untuk kategori favorit, akan saya sebutkan dulu kategorinya ada 3. Tim favorit dengan best presentation, favorite presentation dan juga favorite insight. Ada tim paling aktif, siapa nih yang merasa paling aktif? Dan juga ini unexpectedly ada tim yang paling jago begadang. Tadi pagi ada yang bilang saya baru tidur jam 4 Enggak, saya lebih pagi jam 5. Terus ada yang nimpalin, saya 6.30, siap. Siapapun kalian, saya yakin Anda juara hari ini. Teman-teman kalau misalnya juara begadang memang paling banyak ya. Bahkan tadi waktu saya sebutkan ada orang yang cuma tidurnya cuma 6 jam dalam 3 hari ini. Ada yang 8 jam, ada yang cuman, mungkin ada nggak yang di bawah 6 jam tidurnya? Ada nggak? Boleh nggak angkat tangan? Berapa jam itu? 4 jam. Ada yang 3 jam, 4 jam, luar biasa. Mungkin langsung aja kita umumkan ya teman-teman ya. Langsung. Baik, untuk juara favorit adalah tim
Juara begadang, mohon maaf, MC-nya kurang fokus. Juara begadang adalah In Paradox. Kami silakan untuk maju ke atas panggung. Wah, silakan maju ke atas panggung semuanya. Satu tim, kami undang. Ini yang tadi angkat tangan bener ini sih. Cuma 4 jam Kak. Habis gini jangan diteruskan ya, karena tidur 4 jam 3 hari juga tidak sehat kawan-kawan. Untuk kategori selanjutnya, apakah favorit, apakah aktif? Juara favorit dimenangkan oleh tim Gatsi. Mohon maaf, tim YYA. Dan kategori selanjutnya, paling aktif, sudah ketahuan kelihatannya yang menang adalah tim Gatsi. Silakan maju ke atas panggung. Kami undang. Bonekanya boleh dibawa, boleh. Itu tanda kerja keras kalian. Saya mengundang untuk pihak FAS Indonesia yang terhormat Bapak Ali Wijoyo, Senator Ali, untuk menyerahkan hadiah kepada peserta favorit. YYA, yang mana YYA? Silakan maju. Mungkin boleh spacingnya agak diratakan. Kami silakan untuk juara favorit tim YYA. Dan saya mengundang juga Senator Ali, boleh tinggal nanti kita foto bersama. Mengundang Bapak Riki dari UVC untuk memberikan hadiah kepada peserta paling aktif tim Gatsi. Dan juga mengundang Bapak Daniel Oscar untuk memberikan hadiah kepada tim paling jago begadang. Tim paling aktif, tim Gatsi, boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Paling aktif, paling sering tanya, paling ramah sama panitia mungkin ya, dan juga seluruh kualitas aktif-aktif lainnya. Selanjutnya langsung juara jago begadang. Jago begadang boleh sekarang diberikan Pak Daniel. Juara paling aktif langsung diserahkan. Ya. Kami mohon kesediaannya untuk seluruh tamu VIP dan juga juara kategori favorit untuk foto bersama. Mungkin boleh agak merapat semuanya. Untuk teman-teman yang masih muda boleh di bawah mungkin sambil jongkok kayak tim sepak bola. Dan inilah
Jawara-jawara kita untuk kategori favorit kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Luar biasa. Selamat untuk seluruh pemenang kategori favorit. Dan yang paling ditunggu-tunggu untuk juara utama, kami umumkan dulu untuk juara ketiga. Dimenangkan oleh Java adalah kunci. Kami undang untuk langsung maju ke atas panggung. Untuk juara kedua, dimenangkan oleh Plan A. Untuk juara pertama yang telah mempresentasikan datanya dengan paling apik, untuk juara pertama dimenangkan oleh, kita reveal namanya, Hore! Kali ini Hore benar-benar Hore ya teman-teman. Tim Hore kami undang untuk naik ke atas panggung. Kepada yang terhormat, Bapak Wakil Gubernur, Dr. Emil Elestianto Dardak, saya undang untuk memberikan hadiah dan juga medali kepada seluruh pemenang East Java Data Hackathon 2022. Kami minta untuk juara satu bisa di tengah. Juara satunya boleh di tengah. Ini merupakan suatu momen yang sangat membanggakan untuk seluruh kelompok dan juga universitas yang diwakili. Inilah semua wajah pemenang untuk East Java Data Hackathon.
kami ajak untuk seluruh peserta, khusus untuk momen foto-foto ini saja mungkin boleh dilepas maskernya hanya untuk sesi penyerahan kado ini saja. Inilah juara satu kita, tim Hore. Tim Hore tidak hanya mendapatkan medali, dan inilah Piala Gubernur seluruh pemenang dan juga juara East Java Data Hackathon Piala Gubernur. Kami ajak seluruh tim untuk foto bersama. Semua peserta untuk foto bersama. Kami persilakan untuk seluruh pemenang apabila sudah selesai mengambil gambar untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kami persilakan. Dan setelah ini teman-teman kita akan mendengarkan yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, Bapak Dr. Emil, untuk memberikan sambutan dan juga closing statement untuk East Java Data Hackathon kali ini. Cek tes mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya banggakan, Local President JCI East Java, Mas Philip Pangestu, beserta keluarga besar dari JCI East Java, Project Director-nya, Karissa Lim, beserta tadi Mbak Cindy ya. Kemudian juga dari supporting organization, CEO FAST, Pak Ali Gunawan, CCO Ultra Voucher, Pak Ricky Boy, Bu Nirmala Dewi, rekan saya, Kabid Data dan Statistik dari Diskominfo, COO juga dari tim Kemenkes, Pak Daniel Oscar, dan tentunya saya nyebutnya apa ya nih, teman-teman yang zombie kali ya, karena udah nggak pulang, mudah-mudahan sih sempat mandi ya. Para peserta East Java Hackathon 2022. Saya senang sekali melihat antusiasme dari the young generation di Jawa Timur. Just to give an idea kepada teman-teman semua. Jawa Timur ini punya jumlah penduduk 40 juta. 40 juta penduduk. Dan menjadi kontributor atau menyumbang 1/6 atau 15% dari perekonomian di seluruh Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Indonesia baru saja menjadi tuan rumah dan presidensi dari apa? G20. 20 largest economies of the world. Salah satunya adalah Indonesia. Dan Jawa Timur adalah perekonomian terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Apa artinya? Artinya kita harus menjadi lokomotif dari Indonesia.
Dan untuk menjadi lokomotif, kita harus benar-benar menjadi engine dalam kemajuan teknologi. Jadi memang we have to think big. Berada di sebuah hackathon skala East Java dengan jumlah penduduk 40 juta. Sebagai comparison, Malaysia yang baru pemilu kemarin jumlah penduduknya 30 juta. Jadi saya ngitungi Bu jumlah orang yang datang ke TPS di Malaysia. Kok si akeh Jawa Timur kemarin, jadi pemilu saya lebih capek kemarin sama Bu Kofifa dibanding Malaysia. This is a big economy. Dan teman-teman sekalian, the young generation, aspiring data scientists, you are part of this big movement. Maka terlepas dari yang mendapatkan trofi atau yang ikut semuanya, ini adalah future leaders of East Java. Karena apa? Karena the next, ada yang bilang hari ini, ya, dulu emas, kemudian di era oil and gas muncul yang disebut sebagai the black gold. Nah hari ini bukan black gold lagi, tapi data is the new gold. Data di tangan orang yang tepat akan menjadi emas. Nah bagaimana cara melakukannya? It requires bukan saja kemampuan programming, tapi analytical thinking. Data scientist adalah mereka yang bisa spotting trend. Sebagai contoh, hari ini kita tahu bahwa data menjadi sangat-sangat mudah diperoleh dibandingkan zaman dulu. Sebagai contoh, kalau kita pengen tahu berapa kendaraan yang melintasi jalan frontage Waru inilah ya. Caranya gimana dulu? Kita pakai counter, ceklek-ceklek dihitung ya. 1, 2, 3 dihitung jumlah mobil yang lewat. 4, berdirilah di sana katakanlah 3 jam. Dah. Berapa kendaraan? 3.523 misalnya. Terus coba tanya, dari 3.523 berapa yang kendaraannya warna hijau? Kira-kira bisa jawab gak? No way, gak mungkin bisa. The human eye punya limitation. Tapi sekarang ini sudah bisa diterapkan oleh Bu Dewi. Pakai yang disebut sebagai Vision Artificial Intelligence. Tinggal pasang CCTV, dia sudah bisa langsung itu diproses. Berapa kendaraan yang kijang, berapa yang sedan, berapa yang plat kuning, berapa yang pajaknya sudah nunggak, siapa yang juara nunggak pajak terlama, oh bisa itu semua dicek pakai Vision Artificial Intelligence. Datanya nggak perlu kita kolek orang 3 jam berdiri, tinggal pasang CCTV ceklek. Bahkan saya kenal seorang kawan di Jakarta, dia bikin analytical sekarang kalau billboard, dia pasang CCTV aja di atas, bisa langsung kemudian melihat impact, kira-kira berapa yang udah ngelihat billboardnya. Jadi yang akan meng-unlock the era of data atau the era of big data, ini adalah velocity, volume, and variety of data. Data itu akan sangat besar volumenya, sangat cepat data itu terkolek, masuk, dan sangat bervariasi. Kalau istilahnya ada sebuah lagu dulu, tapi pasti teman-teman nggak tahu. If a picture paints 1,000 words. Satu foto bisa menceritakan 1.000 kata-kata. Ya iya, karena begitu dianalisa dengan algoritmnya, ada yang nyebut algoritma itu melalui yang disebut machine learning. Ada yang sebut itu deep learning, whatever it is lah ya. Tetapi dia bisa membaca pattern, lebih tajam daripada kita. Lebih tajam daripada kita. Tetapi intuisi mengenai data tetap kita yang punya. Because we know, itulah yang disebut taking it to the next level. Kalau bisa berhitung, kita kalah sama kalkulator, pasti lebih cepat, ya kan? Kalau cuma sekedar berhitung. Tapi
reading between the lines, mencari sebuah tren yang useful. Maka kita mengenal di dalam data analisis yang disebut sebagai use case. Use case, Bu Dewi ini kalau ketemu saya, ini kita kan ditugasi mengembangkan big data di Jawa Timur. Use case, big data tuh mau dibuat apa? Mau menyelesaikan masalah apa? Waktu COVID lagi kenceng-kencengnya, kita lagi stres masalah kepatuhan masyarakat, terutama di pasar tradisional dalam menggunakan masker dan menjaga jarak. Akhirnya kemudian kita pasang CCTV di sana dan dia bisa mendeteksi kepatuhan menggunakan masker. Lalu ada yang nanya, Pak, percuma dong katanya. Kalau misalnya CCTV-nya itu kalau udah nemu orang ternyata nggak pakai masker, diapain Pak? Bisa nggak langsung di apa gitu? Maksudnya gimana? Maksudnya ditembak laser gitu kalau nggak pakai masker? Ini bukan Robocop, saya bilang gitu. Tapi harusnya begitu dia deteksi, kita tahu dalam sehari, oh tingkat violation-nya 40% misalnya. Ya kita bisa tegur pengelola pasarnya. That means Anda kurang jeli. Besoknya dilihat lagi, kalau ada perbaikan jadi 30%, oke, you're going on the right trend. Besoknya dilihat lagi, harusnya begitu. Nah inilah yang kita coba, bagaimana use case tadi, itu bisa kita lakukan. Waktu COVID juga, Pak Luhut, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, pengen tahu seberapa disiplin sih orang ini bergerak. Harusnya kalau sudah dibuat PPKM, tahu PPKM ya? Pembatasan kegiatan masyarakat, harusnya mereka tuh jarang pergi-pergi. Pakai data apa? Google Mobility. Karena semua orang connected ke Google, mobility-nya bisa terbaca. Yang ke kantor, yang di rumah, yang di shopping, bisa dibaca semua. Dan dari situlah kemudian kita bisa dengan efisien melihat, oh daerah ini mobility-nya masih tinggi. Oh daerah ini mobility-nya sudah turun, artinya PPKM-nya jalan. Nggak perlu lagi patroli terlalu sering, bisa ngelihat dari situ, bisa dilihat. Nah inilah hebatnya data hari ini. Dimungkinkan juga dengan teknologi yang disebut Internet of Things. Anything can be connected ke internet. Lampu merah bisa punya IP address. CCTV punya IP address. Sensor untuk ngedeteksi air di pipa PDAM itu juga punya IP address. Bahkan kita lagi mau coba Bu Dewi, kemarin diskusi dengan ITS, sungai itu kan kadang-kadang ada, mohon maaf ya, polluter yang mencemari lingkungan tuh, dia punya alat pengolahan limbah, tapi diam-diam kalau malam dia keluarin limbah, tapi nggak ketahuan dari mana, tahu-tahu sungainya sudah tercemar. Nah kalau kita pasang di setiap titik itu, ada sensor, akan ketahuan dari titik mana dan jam berapa terjadi perubahan kualitas air. Pakai IoT, Internet of Things. Nah ini teknologi ini bukan lagi angan-angan, dia udah di depan mata hari ini. That means data akan semakin banyak, belum lagi data yang muncul karena media sosial, karena media online. Nah kata kuncinya sekarang bagi Indonesia adalah what are you gonna do about it? Datanya mau dijadikan apa? Nah ini makanya saya senang sekali melihat hackathon. Ini adalah benih-benihnya untuk mencetak data scientist. Mereka yang bisa membaca tren di balik sebuah data. Nah saya belum tahu persisnya gimana. Saya pengen dengar nih. Tim tadi juaranya namanya Tim Hore, betul ya? Tim Hore yang bukan Tim Hore. Kalau Tim Hore kan tadi cuma penggembira, tapi kalau ini juara 1 ya. Tim Hore. Tim Hore ada mic satu lagi bisa dikasih ke mejanya. Coba Tim Hore meja yang mana? Tim Hore? Mana Tim Hore? Oke. Tolong dikasih tahu kalian dikasih challenge apa kemarin? Jadi challenge-nya adalah kan bagaimana kita maaf agak gugup, mengembangkan potensi UMKM di Jawa Timur. Mengembangkan potensi UMKM. Itu untuk objektifnya, tapi kita berangkat dari temanya, yaitu
ada kata penetrasi teknologi terhadap perkembangan UMKM Jawa Timur. Oke. Nah, kita berangkat dari situ, jadi kita cari alasan. Pertama-tama kan ini bahasnya tentang penetrasi teknologi ya berarti berapa persen kayak teknologi itu udah masuk gitu buat UMKM itu. Nah, jadi kita cari tantangannya itu apa sih yang membuat kayak UMKM itu kayak teknologinya itu nggak masuk gitu. Kita analisa pakai root cause, terus ketemu akar permasalahannya apa, kita buat solusinya dengan metode clustering, terus kita deep dive analisis dari hasil clustering itu lagi, dan kita menemukan kayak saran akhirnya itu ternyata kita itu harus pendekatannya secara offline, karena tidak mungkin kita melakukan penetrasi digital itu kayak misalnya kita menjelaskan secara digital tapi ternyata secara online, karena pada dasarnya kalau kita lihat daerah tersebut ternyata dari sinyalnya aja sekitar 28 kota itu hanya 18,8% tiap daerah itu yang punya sinyalnya kuat. Hanya 18,8% ya. 18,8% yang punya sinyalnya kuat. Yang punya apa? Sinyalnya tergolong kuat gitu. Sinyalnya tergolong kuat. Iya benar. 18,8% dari 18,8% itu jumlah desa di tiap daerahnya. jumlah desa. Iya benar. Jadi dari 7.724 desa se-Jawa Timur, Iya, yang sinyalnya kuat hanya 18,8%. agak sedikit relatin dari 28 daerah yang Oh ini ya, oke. iya. Ini data infrastruktur pendukung digital dihitung dari proporsi jumlah tower BTS, jaringan 4G, dan kekuatan sinyal sangat kuat. Nah dari sinilah kemudian dilihat bahwa yang kekuatan sinyalnya rendah Pacitan, Trenggalek, dan Sampang. Iya itu 3 yang paling rendah. Tapi secara kalau kita rata-rata ternyata cuma 18,8% yang di daerah biru muda, yang dimana kita golongkan itu sebagai daerah yang emang tertinggal secara infrastruktur digital. Oke, nah kemudian rekomendasinya adalah pertama pastikan infrastrukturnya dulu tersedia sebelum kita bisa meningkatkan penetrasi teknologi bagi UMKM. Iya itu salah satunya. Tetapi Ini yang generate petanya ini dapat datanya memang sudah begini apa di generate dari di generate kita hitung sendiri. Oh teman-teman yang hitung sendiri? Iya. Dari mana datanya? Jadi kita mengclustering daerah-daerah di Jawa Timur ini berdasarkan 3 variabel itu Pak. Jadi ada proporsi jumlah tower BTS, kemudian ada jaringan 4G dan kekuatan sinyal yang bersumber dari data BPS. Dari 3 Oh ini dari data BPS? Iya. Oke, jadi datanya sifatnya datanya bentuknya Excel? Iya. Oke, datanya bentuknya Excel terus dikonversi ke Kemudian kesini. kita melakukan metode clustering. Dari hasil metode clustering itu kita mendapatkan karakteristik dari masing-masing cluster, dan karakteristik itu kami petakan dalam bentuk peta untuk masing-masing variabel itu. Di klasternya berdasarkan apa? 3 variabel itu Pak. 3 variabel. Iya. Jadi ini akhirnya ini komposit variabelnya masuk di sebelah sini artinya. Kombinasi dari 3 aspek tadi. Iya. Tower BTS, jaringan 4G, dan kekuatan sinyal. Betul. Oke. Nah kalau kita belajar regresi, biasanya ada yang namanya multicollinearity. Jadi antara 2 variabel atau 3, itu dia punya korelasi yang terkait. Nah biasanya itu nanti akan, tapi don't worry. I think this is already a very good progress. Nanti kalau di advance, saya cuma kasih tahu where you can go. Pada saat kita ngelihat beberapa variabel, nanti kita akan tes for multicollinearity, ya kan? Kita akan lihat, karena misalnya kalau kita lihat kekuatan sinyal, apakah dia otomatis akan berkorelasi atau kelinier terhadap jaringan 4G atau kepada sinyal. Tapi menurut saya ini is a good step, karena ini menjadi proxy yang tepat untuk mengukur readiness terhadap penetrasi teknologi UMKM. So good job tim Hore. Terima kasih. Sekarang saya pengen nanya kepada tim yang paling kurang tidur. Mana tadi? Tim begadang. Siapa? Kenapa? Pertanyaan saya sangat rumit. Kok bisa sampai nggak tidur sih?
Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di lomba hackathon ini awalnya kan diberitahu nih Pak, kita ada workshop di mana diberitahu langkah-langkah preparation dan salah satunya itu business understanding. Di mana kami memahami datanya. Jadi kami mengulik datanya lebih dalam, kayak seharian tidur jam 6 pagi kemarin dan bangun jam 8 atau tengah 9 seperti itu. Baru seharian lagi untuk mengolah datanya, membersihkan datanya, baru tidur ya sejam 2 jam seperti itu Pak. Terus apa yang paling bikin gak bisa tidur dari challenge yang dikasih? Kalau dari teman saya sendiri yang ini, dia bilang nggak bisa tidur karena dalam otaknya nanti mikirnya ngerjainnya dalam mimpi, takutnya nggak selesai-selesai Pak gitu. Oh gitu ya, jadi ke bawah mimpi ya. Daripada ke bawah mimpi mending dikerjain aja ya. Iya Pak. Oke, kalian juga challenge-nya mengenai ini, UMKM juga? Siap benar Pak. Terus selesai nggak tapi akhirnya? Selesai Pak. Selesai. Di antara kalian berlima yang paling sedikit tidurnya siapa? Yang paling sedikit Rizal Pak. 4 jam atau berapa? Sehari 2 jam Pak. Ya. Sehari 2 jam. Terus habis ini pengen ngapain sampai rumah? Tidur Pak. Tidur. Oke, tepuk tangan dulu untuk tim Begadang. Thank you. Ya, saya paling seneng memang karena kita pengen nunjukin gitu bahwa the young generation ini bukan cuman generasi yang baperan, bukan cuman generasi yang dikit-dikit galau, dikit-dikit butuh healing, betul nggak? Ya, tapi generasi yang memang rasional. We speak based on data. We recommend based on data. Jadi saya pengen nyoba jadikan ini sebagai wave, dimulai dari, kalau yang tahun lalu apa, yang waktu itu kerjasama dengan Intel? Itu untuk AI ya. Jadi ada AI, sekarang ini data science ya. Oke. Nah, saya pengen kita akan jadikan ini Bu sebagai flagship-nya Jawa Timur. Jadi kita punya data science, kita punya artificial intelligence, dan somehow ini tuh belum diajarin di sekolah, betul nggak sih? Lebih banyak ngulik sendiri. Jadi community ini nggak boleh bubar, harus terus. Jadi alumni dari hackathon ini harus terus terwadahi, ya. Dan saya akan berpikir keras dengan Bu Dewi dan dengan tim semua dari Pemprov, apa yang bisa kita support agar community ini akan terus semangat dan akan terus berkembang ke depannya. Jadi terakhir sekali lagi saya ucapkan selamat bagi yang itu kasurnya di sana semua ya ternyata ya. Jadi memang udah didesain pokoknya nggak pulang dan nggak tidur gitu ya. Jadi tidur bentar melek gitu ya. Keren tapi memang saya senang gitu bahwa the young generation ngabisin waktu weekend ini kan hari Minggu ya. Harusnya Sabtu Minggu kalian ke mall jalan-jalan gitu kan. Malah ngulik-ngulik data di sini. This give me hope that Indonesia's future is really bright ke depannya. Sukses sekali lagi dan JCI, East Java, the committee semua sukses. I'm really proud of you guys. Bu Dewi, teman-teman semua dari Pemprov, terima kasih semua supporting organization. Jangan kapok-kapok Pak, akan lebih banyak lagi saya ketok pintunya minta lebih banyak support lagi ke depannya. Dan kepada semua yang sudah mensponsori, thank you, termasuk SNA. Saya biasanya kesini ngambil rapot anak saya. Tapi hari ini saya ngelihat, ya ternyata bisa di-convert jadi camp ya, luar biasa. Sukses sekali lagi, sukses untuk Hackathon East Java 2022. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagub, mohon izin boleh tinggal di panggung dulu kita dan juga seluruh tamu VIP. Saya undang untuk maju ke atas panggung untuk sesi foto bersama. Teman-teman, ini sungguh sebuah statement yang membanggakan dan juga membahagiakan untuk kita semua yang data scientist, bahwa Bapak Wakil Gubernur telah mengatakan kalau akan mencari cara agar kita semua komunitas data processing bisa tetap hidup dan juga bisa tetap berproses.
Itu adalah suatu statement yang perlu ditepuk tangani teman-teman. Boleh dong tepuk tangan untuk Pak Wagub kita, Dr. Emil Dardak. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih terhadap seluruh sponsor yang telah menjadikan acara ini sebuah kemungkinan dan kenyataan. First, Ultra Voucher, E&W Burger and Sandwich, galeri acara SNA iNews, BMI Street Box Siloam Hospital Surabaya, and KEK Singasari. Rise and Rebuild, Moto JCI 2022 menyatakan bangkitnya kita dari sebuah keterpurukan ekonomi setelah pandemi. Itulah yang menginspirasi moto kita Rise and Rebuild, agar kita bangkit dan juga membangun kembali Indonesia dan juga terutama Jawa Timur yang nyata dan juga makmur. Mohon izin untuk seluruh tamu boleh tinggal sebentar, kami undang untuk panitia. Panitia boleh foto bareng? Semua panitia yuk, langsung yuk. Inilah teman-teman yang telah, apa ya istilahnya, kalau bahasa Jawanya ngemong kalian, ada yang memotivasi, ayo teman-teman kalian pasti bisa. Yang tiap jam 5, permisi, harus bangun. Dan juga yang tentunya menyiapkan segala perintilan untuk acara hari ini agar tidak ada yang tidak smooth dari awal sampai akhir. Untuk seluruh jajaran panitia, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Masih ada yang tertinggal di belakang panitia? JCI Java members? Yang barusan naik mungkin bisa bantu untuk di bawah karena tidak cukup beberapa. Program director kita, Kari Selim. Tiga, dua, satu. Sekali lagi, 3, 2, 1. Alright, terima kasih. Sekali lagi. Sebelah kiri. Jatim bangkit. Alright. Program flagship Jawa Timur Java Data Hackathon 2022. Boleh minta